Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-8. Semoga kalian bisa memahaminya betul-betul dan baik-baik dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran pertemuan ke-8, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi salah satu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama tidak adanya air, wal maradu, yang kedua sakit, wal ihtiyaju ilaihi la'atashi hayawan muhtaramin, yang ketiga dibutuhkannya air karena hewan yang dimuliakan itu kehausan. Wairul muhtarami sittatu, hewan atau manusia yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tarikus sholati, yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsyoni, yang kedua karena zina muhsyon atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Wal murtadu, yang ketiga keluar dari Islam. Wal kafirul harbiyu, yang keempat orang kafir yang memerangi orang Islam. Wal kalbul aquru, yang kelima anjing yang galak. Wal khinziru, yang keenam babi. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Wa ayyakuna biturabin, yang pertama dengan menggunakan debu. Wa ayyakuna turabu tahiron, yang kedua debunya itu harus suci. Wa ayyakuna musta'malan, yang ketiga debunya itu belum dipakai. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, yang keempat debunya tidak tercampuri oleh tepung dan semacamnya. Wa ayyakshidahu, yang kelima berniat untuk tayamum. Wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidharbataini, yang keenam menggusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Wa ayyuzilan najasata awalan, yang ketujuh yaitu menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, yang ke-8 yaitu menghadap kiblat sebelum melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, yang ke-9 yaitu bertayamum setelah masuknya waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, yang ke-10 yaitu bertayamum pada setiap satu sholat fardu. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum itu ada 3 hal. Perlu kalian ketahui bahwa berislam itu sangat mudah sekali dan juga tidak ribet. Contoh halnya di bab tayamum ini. Bab tayamum itu adalah bentuk rukhsah atau keringanan ketika seseorang ingin bersuci atau akan berwudu. Itu boleh menggunakan debu. Karena kenapa debu? Debu atau tanah itu mudah sekali untuk ditemukan. Sedangkan air itu ketika kemarau bisa saja tidak ada air. Maka dialihkan ke debu. Yang pertama, sebab-sebab tayamum yang pertama yaitu
karena tidak adanya air untuk berwudu. Nah, ketika seseorang tidak menemukan air dalam jangka waktu sholat yang sudah ditentukan, itu boleh menggunakan debu. Artinya ketika seseorang sudah mencari air, contoh misalkan waktu zuhur jam 12 sudah azan dan dia sudah mencari air kemana-mana sampai waktu sholat zuhurnya itu habis, dia takut akan kehabisan waktu untuk melakukan sholat karena hanya mencari air, maka diperbolehkan untuk bertayamum atau menggunakan debu. Nah, keadaan bertayamum karena tidak adanya air itu boleh dilakukan bagi seorang musafir atau seorang yang dalam perjalanan atau ketika dia sedang berada di rumah. Nah, ada kategori-kategorinya bagi seorang musafir itu. Contoh, misalkan seorang musafir itu yakin tidak ada air di sekitarnya. Contoh halnya misalkan si A bepergian ke daerah padang pasir. Nah, di padang pasir itu dia yakin bahwa di daerah itu yakin sekali bahwa di situ tidak ada air, maka boleh menggunakan debu. Lalu sang musafir meyakini bahwa adanya air di sekitarnya. Contoh, dia hanya mendengarnya saja, mendengar suara air mengalir, percikan air. Nah, itu boleh menggunakan debu karena dia hanya sekedar meyakini saja. Lalu air yang berada di tempat di mana musafir itu berada, dia yakin dia sudah menemukan air, akan tetapi airnya itu sedikit sekali, misalkan di sumur, akan tetapi air di sumur itu sangat sedikit dan juga dibutuhkan hanya untuk 1 orang 2 orang saja, sedangkan yang mengantri airnya itu sudah banyak dan dia tidak mendapatkan air tersebut, maka boleh menggunakan debu. Lalu air yang dekat tapi khawatir akan keselamatannya. Contoh misalkan ketika seseorang itu akan keluar rumah dan juga mencari air, akan tetapi ketika dia keluar mencari air itu takutnya ada binatang buas, lalu dicuri harta bendanya, lalu ada yang membunuhnya. Nah, kekhawatiran itu akan keselamatannya itu diperbolehkan untuk bertayamum atau menggunakan debu. Yang kedua yaitu karena sakit. Sakitnya itu seperti apa? Yaitu penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. Contoh misalkan kista. Lalu contoh ada yang mengatakan bahwa cacar itu kan ada macam-macamnya ya. Kalau misalkan cacar yang jenis cacarnya itu ketika menggunakan air itu akan menambah banyak atau menambah parah penyakitnya, atau penyakit yang lain yang sekiranya penyakit yang ia miliki itu akan menambah parah penyakitnya, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Tidak ada alasan bagi seseorang itu tidak mau bersuci ketika terkena najis atau mau sholat. Itu ada caranya, ada ketentuannya. Ketika tidak ada air ya menggunakan debu. Yang ketiga yaitu ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang dimuliakan atau dihormati. Nah, tadi kan ada manusia atau hewan
yang dihormati yang ia membutuhkan air. Ketika seseorang yang menemukan air, akan tetapi ada manusia atau hewan yang dimuliakan itu membutuhkan air, boleh airnya itu diberikan kepada muhtarom tadi. Jadi seseorang tersebut itu bertayamum, akan tetapi manusia atau hewan yang dimuliakan tadi itu menggunakan air tersebut. Nah, siapa saja sih yang manusia atau hewan yang tidak dimuliakan atau dihormati itu? Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat wajib. Artinya ketika seseorang yang meninggalkan sholat wajib, lalu orang yang lain itu menemukan air, akan tetapi orang yang meninggalkan sholat wajib itu membutuhkan air, maka boleh tidak memberikan air tersebut kepada orang yang meninggalkan sholat wajib. Karena orang yang meninggalkan sholat wajib itu adalah termasuk manusia yang tidak dihormati atau dimuliakan. Yang kedua yaitu orang yang sudah menikah yang berzina atau zina muhson. Zina muhson itu adalah orang yang sudah menikah sah lalu ia berzina dengan orang lain, bukan istrinya atau suaminya. Itu adalah manusia yang tidak dihormati. Yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari Islam. Itu adalah termasuk manusia yang tidak dihormati. Yang keempat yaitu kafir harbi. Kafir harbi yaitu kafir yang tidak ada ikatan perdamaian bersama dengan kaum muslim. Artinya kafir harbi itu memerangi seorang muslim. Itu adalah kafir harbi. Ada dua, yaitu yang satunya namanya kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu orang kafir atau orang non muslim yang tidak memerangi orang Islam, itu namanya kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu manusia yang tidak dimuliakan. Artinya non muslim yang memerangi seorang muslim. Yang kelima yaitu anjing liar atau anjing galak. Nah, artinya bagaimana Bu? Misalkan anjingnya itu penurut, kan banyak ya anjing penurut yang ada hal yang anjing yang lain yang tidak masuk kategori hewan yang tidak dihormati, yaitu anjing pelacak. Anjing pelacak itu tidak galak, akan tetapi dia bermanfaat, ada manfaatnya. Ketika kalau anjing pelacak itu ada manfaatnya, itu tidak apa-apa. Ketika ada seseorang yang menemukan air, lalu anjing pelacak itu membutuhkan air, maka boleh memberikan kepada anjing pelacak itu, karena anjing pelacak itu ada manfaatnya. Yang keenam yaitu babi. Kalau babi itu tidak ada pengecualian, babi yang baik maupun yang apalagi yang galak itu masuk pada hewan yang tidak dihormati. Syarat-syarat bertayamum itu ada 10. Yang pertama harus menggunakan debu. Artinya debu ini harus murni dengan segala jenisnya. Seperti contoh misalkan debunya itu ada di atas lumut, misalkan lumutnya yang kering ya. Nah, itu boleh menggunakan debu tersebut untuk bertayamum. Lalu misalkan debunya itu walaupun berwarna hitam, selama menjadi pasir itu boleh
menggunakan debu tersebut untuk bertayamum. Artinya masih murni, tidak tercampuri dengan benda yang lain, itu boleh digunakan untuk tayamum. Yang kedua, debunya itu harus suci. Ketika debunya itu sudah tercampuri dengan bentuk najis, itu tidak diperbolehkan karena kita tujuannya untuk bersuci. Jadi debunya pun harus suci. Yang ketiga, debunya belum dipakai atau tidak dipakai, belum pernah dipakai sebelumnya, artinya atau musta'mal, tidak musta'mal. Artinya ketika debunya itu sudah dipakai dengan orang lain, itu tidak boleh menggunakan debu tersebut. Yang keempat, debunya harus murni, tidak ada campuran yang lain. Contoh misalkan tepung. Contoh selain tepung, misalkan bedak tabur. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk bertayamum, digunakan untuk bertayamum. Yang kelima, niat tayamum. Jadi ketika seseorang ingin bertayamum itu harus berniat terlebih dahulu. Keenam, yaitu menyapu muka atau mengusap muka dan dua tangan dengan dua usapan yang berbeda. Nanti kita pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan contohkan cara atau tutorial bertayamum itu seperti apa, nanti Ibu contohkan. Yang ketujuh, menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. Jadi ketika bertayamum itu kita setelah berniat itu harus menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada di anggota badan kita. Yang kedelapan, yaitu berusaha mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Artinya ketika akan bertayamum kita harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Yang kesembilan, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ketika tayamum itu sudah masuk waktu sholat, tidak boleh sebelum masuk waktu sholat kita melakukan tayamum, itu tidak sah tayamumnya. Yang sah itu ketika sudah masuk waktu sholat. Yang terakhir yaitu bertayamum untuk setiap satu sholat wajib. Jadi tayamum itu ketika kita misalkan akan melakukan sholat zuhur, tayamum itu hanya berlaku untuk sholat zuhur saja. Ketika akan melakukan sholat asar, maka bertayamum lagi, diulang lagi untuk sholat asar. Jadi hanya untuk satu sholat fardu saja, seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan ke-8 kita, membahas tentang sebab tayamum dan syarat-syarat tayamum. Nanti pertemuan ke-9 nanti akan Ibu contohkan bagaimana sih tayamum itu, dan kalian akan memberikan prakteknya juga. Kalian langsung praktek setelah Ibu kasih contoh tutorial tayamum itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.